masyarakat seringkali tidak bisa mengakses beras. Itu hanya bisa 10-15% terpenuhi dari produksi lokal. Pasca penetapan tidak boleh lagi impor beras, masih banyak beredarnya beras yang non-prosedular. Untuk strategi untuk supaya beras itu harganya bersaing adalah subsidi biaya transportasi. Misalnya kebanyakan dari Thailand, Vietnam, infonya 8.000 sudah bisa mereka beli beras itu. Sehingga mungkin sampai di negara kita dengan ongkos segala macam baru 10-an ribu ya. Sementara harga beras lokal yang sampai di Batam itu sekitar 14-15 ribu. Oke, Sobat Tani, kembali lagi dalam podcast HKTI. Per hari ini kita bicara ketahanan pangan, di mana kita juga tahu per hari ini ketahanan pangan adalah sebuah jantungnya sebuah negara dan perlu juga kita bahas. Dan tak hanya di daratan, tapi di lautan juga sama. Artinya Indonesia ini berpuluh-puluh, beribu-ribu pulau, dan ini layak juga untuk kita angkat. Kali ini bicara wilayah perbatasan di Indonesia. Hari ini kita akan kedatangan tamu, sebuah tokoh juga, Bapak Samsul. Terima kasih buat kedatangannya. Beliau adalah Wakil Bendahara Umum HKTI dan juga sekaligus Ketua Perpadi Kepulauan Riau. Nah, ini izin selamat datang Bapak di podcastnya HKTI. Ya sih. Sebetulnya momen di mana ketahanan pangan ini menjadi isu yang besar bagi dan terutama perjuangan Presiden kita Bapak Haji Prabowo Subianto, bagaimana ketahanan pangan ini itu terus digenjot sampai ke bawah ke daerah. Dan terutama yang paling menarik per hari ini adalah kita bicara wilayah perbatasan Indonesia. Dan perlu kita ketahui bahwa Kepulauan Riau ini adalah wilayah perbatasan Indonesia yang dekat sekali dengan Singapura. Dan perlu diketahui juga bahwa Sobat Tani, bahwa Singapura ini paling cuman berapa jam dari Batam ya, dari Kepulauan Riau, dan layak. Dan saya juga sangat tertarik untuk membahas tentang topik ini, dan mudah-mudahan Pak Haji Samsul juga bisa memberikan apa yang sekiranya informasi apa yang bisa disampaikan oleh Pak Samsul kepada Sobat Tani yang ada di luaran sana. Izin, ini pertama-tama saya langsung dulu nih. Sebetulnya mengapa isu masalah beras atau padi ini juga layak buat diangkat khusus di Kepulauan Riau? Izin Pak Samsul. Ya, selamat siang semua Sobat Tani sekalian. Kenapa isu beras ini kami anggap penting untuk dibahas? Karena Kepulauan Riau itu tidak mempunyai banyak sawah untuk dia bisa berproduksi untuk kebutuhannya. Jadi kebutuhannya yang sekian ratus ribu ton per tahun itu, 200-an ribu, itu hanya bisa 10-15% terpenuhi dari produksi lokal. Oke. Nah, yang menjadi permasalahan selama ini adalah masyarakat seringkali tidak bisa mengakses beras. Karena kan pulau ya, dia pulaunya itu terpisah-pisah. Antara satu pulau dengan pulau lain jaraknya kadang bisa setengah jam, ada yang 2 jam. Bahkan yang terjauh itu adalah Anambas dan Natuna. Itu bisa lama sekali kalau kita dari laut menghadapi gelombang juga. Nah, selain itu juga yang menjadi permasalahan adalah pasca penetapan tidak boleh lagi impor beras itu, masih banyak beredarnya beras yang non-prosedular yang masuk ke wilayah Kepulauan Riau, khususnya Batam. Nah, tentu saja ini menjadi keprihatinan kita bersama, karena sama-sama kita ketahui bahwa Bapak Presiden dalam hal swasembada pangan memang sangat bersemangat agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati hasil pangan lokal. Itu sih yang kami. Pak Samsul,
Tadi Bapak bicara bahwa kebutuhan per hari ini di Kepulauan Riau itu baru di angka 10 sampai 15% dari total populasi mungkin kebutuhan ya dari masyarakat. Nah, bagaimana strategi untuk pemenuhan sisanya? Pasokannya itu dari mana? Kalau boleh saya tahu. Sesungguhnya ini Badan Pangan Nasional sendiri sudah ada program untuk distribusi beras ke daerah-daerah yang minus ya, dari daerah yang plus ke daerah yang minus. Yaitu salah satunya adalah Badan Pangan Nasional itu mensubsidi transportnya. Oke. Cuman yang menjadi satu tantangan adalah memang sisi beras non prosedural ini yang perlu kita sikapi dengan serius agar beras lokal yang dari Jawa, dari Sumatera, hasil petani kita itu bisa sampai di Batam. Tentu kalau mencapai Batam itu harus lewat jalur laut. Oke. Tuh. Berarti pasokan Sumatera, Pulau Jawa. Iya, dari Sumatera dan Pulau Jawa, biasanya dari sana. Oke. Kalau untuk penegakan sendiri dari beras-beras yang non prosedural, adakah langkah konkret yang mungkin Pak Samsul sendiri dapat temuan di lapangan atau apa ya? Beberapa waktu yang lalu ada tindakan ya dari Satgas. Bahkan itu sampai Pak Menteri Pertanian juga berkunjung ke sana. Kalau tidak salah kami ditemukan sekitar 1.000 atau 3.000 ton beras itu. Beras hasil sudupan. Nah, namun setelah beberapa bulan pasca temuan itu, sekarang kembali lagi itu beredar luas. Maka sekali lagi yang menjadi perhatian serius adalah program pemerintah tentang swasembada pangan ini harus memang merata ke seluruh negeri tanpa ada pengecualian. Kita tahu bahwa apa yang disampaikan Pak Samsul bahwa Kepulauan Riau ini kan lahannya sedikit. Karena secara tidak langsung program-program yang mungkin diberikan pemerintah juga harus ada optimalisasi. Nah, di dalam bukan teori, tapi di dalam prakteknya strategi apa sebetulnya untuk menstabilkan harga di sana? Karena bicara pasokan atau taruhlah orang dari Pulau Sumatera jual ke Batam atau ke Natuna, berarti kan cost-nya tuh lumayan tuh. Nah, itu strategi untuk menstabilkan harga. Kalau rata-rata harga di sana beras berapa ya, izin? Rata-rata di sana itu sekarang antara 14 sampai 15 ribu untuk beras premium. Sebenarnya langkah untuk strategi untuk supaya beras itu harganya bersaing adalah salah satunya adalah itu subsidi biaya transportasi. Subsidi biaya transportasi itu bisa sedikit menurunkan harga sampai di sana. Kalau itu tidak disubsidi, maka beras yang dari sini saja sudah area Jawa mungkin 14.000, belum lagi transport sampai di sana pasti akan mahal. Nah, tapi langkah-langkah pemerintah dengan mensubsidi transportasi ini juga langkah yang luar biasa bagus dan itu sangat membantu. Selain dari pasar pangan, pasar apa namanya? Pasar pangan murah ya. Itu sempat digelar atau emang ada strategi khusus dari pemerintah daerah khusus atau gerakan Perpadu sendiri? Ada. Selama ini kan Bulog juga melakukan gerakan pasar murah itu ya bersama pemerintah daerah sesekali, dan itu sangat membantu juga dalam hal menstabilkan harga beras di sana. Nah, kalau Perpadi ini kan baru berdiri di awal 2026 ya. Okay. Awal 2026. Namun kami sedang menggalakkan beberapa program. Salah satunya adalah kita akan mendatangkan beras dari Lampung, dari Jawa untuk bisa menstabilkan harga di sana. Kemudian Perpadi pusat sendiri kemarin itu baru dikasih tugas oleh Bulog ya
untuk mereproduksi 2 juta ton beras. Nah, Oke. kemudian nanti akan menjadi mereknya beras kita tuh. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah tersebut juga menjadi bagian dari langkah menstabilkan harga beras. Yang paling utama itu apa namanya? Apa sebetulnya strategi yang bisa didorong oleh Perpadi sendiri dalam mensukseskan ketahanan pangan yang ada di Indonesia, khususnya untuk di Kepulauan Riau? Dalam hal ini memang kalau tingkat nasional ya, di tingkat penggilingan padi mungkin dengan modernisasi peralatan penggilingan ya, itu juga bisa mendorong agar bisa stabil. Tentu saja dengan alat yang modern, produksi bisa lebih meningkat dan mungkin cost-nya bisa lebih murah ya. Dan kalau di Kepri sendiri kami sih strateginya adalah itu tadi berkolaborasi dengan Bulog, berkolaborasi dengan Perpadi, anggota Perpadi di provinsi lain untuk bisa mendatangkan beras ke Kepri itu. Per hari ini secara tidak langsung Kepulauan Riau ini kan 7 kota kabupaten tuh. Betul. Dari 7 kota kabupaten ini sudah berapa DPD atau DPC yang sudah terbentuk yang untuk memperkuat bahwa ketahanan pangan ini bisa lebih sukses di Kepulauan Riau? Kami baru terbentuk di Karimun ya. Oke. Di Karimun dalam waktu dekat ini akan nyusul Bintan dan Natuna. Di kemudian hari nanti setelah mereka terbentuk kami akan meluncurkan program rumah pangan juga, rumah pangan Perpadi, yaitu nanti isinya adalah selain beras ada minyak, ada telur yang tentu saja akan didukung oleh Bulog dan kalau berasnya dari Perpadi sendiri ya. Nah, itu. Oke, Sobat Tani, kita bicara pangan, tetapi di sisi lain kita bicara Kepulauan Riau, di mana dari pulau ke pulau ini jaraknya sangat jauh sekali, dan ini daerah perbatasan Indonesia yang benar-benar dekat dengan negara lain. Artinya banyak juga peluang sebetulnya yang di luar dari topik kita per hari ini. Tidak hanya padi, tetapi ini sangat menarik sekali. Tidak hanya untuk sobat padi lainnya, tetapi juga para pengusaha, khusus lokal, pengusaha kita yang ada di Indonesia. Ini juga perlu menjadi sebuah isu yang strategis dan isu juga yang memancing kita untuk bisa lebih berkarya, khususnya ikut andil dalam mensukseskan ketahanan pangan Indonesia. Pak Samsul, saya menyambut apa yang tadi diutarakan Pak Samsul, yaitu beras non prosedur. Nah ini nih, apa yang sekiranya yang ada di pikiran rekan-rekan Perpadi khususnya di Kepulauan Riau mengenai masalah beras non prosedur ini? Ya, dalam yang kita tahu adalah bahwa beras-beras non prosedural ini masuknya melewati pelabuhan-pelabuhan yang tidak terpantau ya. Artinya kami sangat berharap bahwa ada tindakan ekstra terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini, sehingga cita-cita Pak Presiden dalam hal swasembada pangan ini bisa tercapai dengan sempurna, karena tidak boleh ada artinya satu sisi kita pemenuhan kebutuhan tetapi menggunakan cara-cara seperti ini. Nah itu dia. Oke, berarti harapan itu menjadi sebuah keharusan yang dilakukan pemerintah dalam sisi pengawasan di pelabuhan sendiri. Karena mungkin juga kalau harga sendiri yang ada atau hasil dari pasokan yang terjadi di beras non prosedur ini bagaimana? Memang ada satu dilematis ya, perbedaan harga beras-beras non prosedural ini memang jauh ya. Artinya mereka beli saja di daerah asal, misalnya kebanyakan dari Thailand, Vietnam, itu di sana infonya 8.000 sudah bisa mereka beli beras itu, sehingga mungkin sampai di
negara kita dengan ongkos segala macam baru 10-an ribu ya, kemungkinan seperti itu. Sementara harga beras lokal yang sampai di Batam itu sekitar 14 sampai 15 ribu. Oh, berarti memang ada perbedaan, ada gap yang lumayan. Tapi kan kita tidak sedang berbicara tentang itu. Kita sedang berbicara bahwa beras kita sudah swasembada, dan pemerintah sedang menggalakkan bahwa swasembada pangan itu harus dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia itu harus terjadi. Dan ada petani yang memang harus kita perhatikan. Artinya tidak ada alasan apapun untuk itu. Gitu. Oke, berarti ada harapan besar. Mungkin ada harapan besar dari Perpadi terkait akan bicara padi di Kepulauan Riau, dan harapan besar itu apa yang bisa disampaikan Pak Samsul dalam hal ini, baik selaku Ketua Perpadi ataupun juga di Waketum Wabendum HKTI terkait tentang ketahanan pangan yang ada di Kepulauan Riau. Ya, harapan kita para pelaku usaha yang artinya terlibat di dalam perdagangan beras ini lebih mengutamakan nasionalisme daripada hanya sekedar mencari keuntungan, karena negara kita juga kan sekarang sedang swasembada dan punya ketersediaan untuk bisa mensuplai ke Kepri. Harapan kita itu. Dan yang kedua adalah bahwa lebih ditingkatkan lagi pengawasan di titik-titik pelabuhan yang berpotensi terjadinya tindakan importasi non prosedural ini. Itu harapan kita. Apa pesan utama dan terakhir untuk sobat tani yang ada di Indonesia? Sobat tani, terus kita mendukung program swasembada pangan pemerintah. Kita menjadi bagian dari misi mulia ini agar negara kita menjadi negara yang diperhitungkan di mata dunia. Oke, sobat tani, bicara ketahanan pangan tidak hanya bicara padi, wortel, ikan, tetapi banyak hal juga. Dan tentu ini menjadi sebuah PR bagi kita semua, terutama untuk lembaga-lembaga instansi yang terkait, bagaimana ketahanan pangan ini bisa terus menjadi sebuah isu, dan mungkin bukan hanya isu, tapi gerakan yang harus dilakukan sesuai dengan astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tentu ini apa yang disampaikan Pak Samsul tadi, bahwa tidak hanya pelaku dan pelaku bisnis yang lain pun itu jangan mengada-ngada ataupun juga mencari keuntungan sepihak dan bisa merugikan bangsa kita. Sobat Tani, demikian perbincangan kita kali ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Samsul mengenai Kepulauan Riau dengan ketahanan pangannya dan dengan segala problematikanya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menambah informasi buat sobat tani yang ada di luar sana. Pak Samsul, terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat bekerja, mudah-mudahan juga lebih bermanfaat bagi petani di Kepulauan Riau. Terima kasih. Amin. Ya.